Om Swastiastu, yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kehidupan keluarga saya. Saya ini dilahirkan di sebuah desa di kaki dari Bukit Jambul yang ada di wilayah Klungkung. Itu tepatnya adalah di desa Selat, yaitu di Banjarpalak. Saya adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Dan dari 6 bersaudara itu, adik saya yang nomor 2 meninggal waktu kecil. Dan kemudian kami sekarang yang masih ada, itu ada 5 orang. Dan sesungguhnya kami itu lahir dari 2 ibu, dari 2 ibu. Dan ibu saya meninggal justru adalah pada waktu melahirkan adik kami yang ketiga. Itu saya masih ada di SD pada waktu itu, yaitu kelas 6 SD. Dan kemudian setelah itu saya dirawat oleh ibu sambung saya yang kedua. Dan dari situ kemudian melanjutkan muncul adik-adik saya yang berikutnya. Sehingga beliau melahirkan 3 orang anak lagi, sehingga total kami adalah 6 bersaudara dan 5 yang masih hidup sampai sekarang ini. Kehidupan kami adalah dari keluarga yang saya harus mengatakan itu adalah keluarga yang sangat miskin. Dan mungkin semua teman-teman yang seperjuangan dengan saya sudah tahu bagaimana kondisi saya pada saat itu. Di satu sisi saya bersyukur karena dari SD, SMP, SMA, saya selalu menjadi pelajar teladan. Pada waktu SD itu pelajar teladan di tingkat kabupaten. Sudah itu pada waktu di SMP naik juga di tingkat provinsi, dan akhirnya pada waktu di SMA saya sampai di tingkat nasional. Dalam kondisi yang seperti itu jadi kondisi ekonomi yang saya sampaikan adalah sangat miskin. Saya sesungguhnya bisa melanjutkan studi itu selalu gara-gara mendapat bantuan dari orang lain. Dan orang lain menjadi penyemangat karena kasihan melihat saya dengan prestasi yang lumayan baik dalam bidang pendidikan seperti itu. Dan waktu kecil saya merasa beruntung karena guru-guru saya selalu menasihatkan bahwa hanya dengan pendidikanlah saya akan bisa berubah dan memperbaiki kondisi ekonomi dari keluarga kami. Kami waktu itu tidak punya rumah malah Dan hidup kita betul-betul sangat kurang pada waktu itu. Nah, dalam kondisi yang demikian saya punya semangat saja. Semangat untuk memperbaiki diri dan keluarga supaya menjadi lebih baik. Sampai kemudian waktu saya akan masuk ke SMP, dari SD ke SMP itu, itulah semangat orang tua saya paling besar pada saat itu. Karena tampaknya kalau sampai di SMP masih bisa menanggung anaknya gitu. Itu pun sebenarnya dalam kondisi yang kembang kempis tapi bersyukur dapat beasiswa. Jadinya saya mendapat beasiswa itu dari SD, kemudian di SMP juga dapat, malah dari kelas 1 SMP pada waktu itu, karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kalau ada orang yang nilainya bagus mendekati 10 semuanya, maka itu akan diberikan beasiswa. Dan saya karena waktu itu adalah habis belajar teladan, tentu nilai sangat bagus diberikan beasiswa dari sana. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah pada saat saya mesti melanjutkan ke tingkat SLTA pada waktu itu. Kenapa? Karena saya harus memilih antara ke SMA ataukah ke SPG Pada waktu itu saya menyampaikan pada orang tua, saya merasa tidak berani menjadi pengajar anak-anak SD Karena saya merasa tidak punya kemampuan untuk mendidik anak-anak begitu.
Sedangkan kepala sekolah di SMP SPG pada waktu itu yang kenal dengan saya menyarankan supaya ke SPG saja, karena setelah SPG kan akan bisa jadi guru langsung gitu. Tapi kemudian kepala sekolah SMA-nya yang kemudian juga kenal pada saya, karena saya habis pelajar teladan tingkat SMP pada waktu itu, menyatakan bahwa sebaiknya Anda ke SMA saja. Terus apa yang terjadi dalam kebingungan seperti itu, akhirnya saya menyampaikan pada orang tua, yang belakangan nanti saja kita pikirkan, saya akan bersekolah ke SMA saja. Seperti biasa pada waktu itu orang tua selalu menasehatkan, silakan berjalan, tapi di mana nanti kamu tidak ada orang membantu, maka siaplah berhenti di tempat itu. Akhirnya berjalan seperti itu, dan setelah di SMA, lagi-lagi saya selalu dapat juara, selalu sudah itu juga dapat beasiswa begitu kan. Nah, di penghujung dari SMA itu barulah saya kebingungan. Sedangkan waktu itu saya sudah pelajar teladan tingkat nasional. Tapi kan kondisinya tidak sama seperti saat ini. Saya sungguh kuper pada waktu itu. Saya mesti kemana gitu. Banyak tawaran yang bisa kita dapatkan gitu kan. Namun orang tua selalu menasihatkan jangan sampai pernah keluar dari Bali. Karena kalau keluar dari Bali, kalau ada apa-apa kamu tidak akan tahu pulang gitu. Tentu di situ adalah masalah pembiayaan. Akhirnya lewat teman Pak Nyoman Tike yang sekarang menjadi kolega kami di kimia, beliau menyampaikan sebaiknya ke Singaraja saja itu. Waktu itu masih FKIP. Terus apa yang terjadi? Saya kemudian melanjutkan ke sini, orang tua tetap menasihatkan seperti itu. Itu sebenarnya perjalanan, dan selama perjalanan perkuliahan saya harus mengatakan kondisi saya memang secara ekonomi sangat-sangat kurang. Orang tua saya itu nama yang laki-laki itu adalah Iketut Sute namanya. Beliau ini memang mengenyam pendidikan pada zamannya pun sudah sampai SMP pada waktu itu. Sehingga punya pemikiran bahwa ke depan itu sebenarnya yang bisa mengubah itu adalah pendidikan. Nah, kemudian ibu saya itu namanya Niwayan Seruni. Beliau itu memang tidak sampai tamat SD. Jadi beliau waktu itu adalah buta huruf yang kemudian diajarkan akhirnya bisa gitu. Ibu saya yang kedua juga demikian. Nah, terus apa yang terjadi dengan kondisinya, orang tua ini sebenarnya pekerjaannya sebagai buruh tani gitu ya. Bukan petani gitu. Karena kalau petani kan dia punya tanah gitu. Kalau kami tidak punya, kami cuma punya pekarangan saja. Dan kemudian orang tua saya biasa menggergaji kayu, itu biasa. Dan itu pun juga sudah sempat ditanamkan pada saya. Saya sudah bisa juga yang namanya menggergaji kayu itu ya, sebagai petani, sebagai buruh lah. Nah, pada zaman itu kan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak gitu. Itu yang menjadi permasalahannya adik, sehingga kalau saya datang dari sekolah, saya sering mengatakan bahwa kalau di sekolah itu adalah betul-betul jadi sorganya saya. Saya bahagia di sekolah, mengapa di situ saya punya teman banyak gitu kan. Dan kemudian disayang juga oleh guru-guru gitu. Terus berikutnya sampai di rumah saya biasa berjalan kaki. Walaupun dari Kelungkung pada saat itu sangat sering saya jalan kaki. Apalagi waktu di SD, yang saya SD-nya adalah di SD 1 Selat, di SD 1 Tegak, yang awalnya di Selat dan kemudian pindah ke desa Tegak. Itu cukup panjang perjalanannya. Yang saya ingin ceritakan adalah setiap saya datang dari sekolah, biasanya kan anak-anak dalam kondisi pasti haus, pasti lapar, kayak seperti itu kan. Tapi saya menjadi terbiasa tidak berani langsung masuk ke dapur. Saya selalu akan menanyakan kepada orang tua saya, apakah hari itu beliau memasak atau tidak. Karena tidak berani nanti menuju ke dapur dan kemudian mencari nasinya, belum tentu. Malah yang menarik kemudian dilanjutkan pada adik-adik saya. Kalau dia dikasih yang namanya apa ya, kalau ke sekolah kan dia dikasih uang gitu ya, uang jajan gitu. Dia tidak membeli jajan. Yang dia beli justru adalah gerang gitu ya.
Itu ikan yang dia beli supaya nanti ada dipakai untuk makan gitu. Jadi begitu kondisi kami, jadi kalau itu diceritakan sungguh sangat jauh, saya tidak bisa membayangkan dengan kehidupan di masa lalu itu. Termasuk juga di rumah itu kan kalau zaman saya itu orang kalau belajar adalah menggunakan lampu yang namanya lampu sentir. Itu adalah lampu yang dari minyak tanah. Nah, lampu dari minyak tanah itu kita pakai dalam belajar, maka biasanya arangnya itu kan masuk ke hidung gitu. Dan apa yang terjadi? Saya sangat sering belajar, kemudian tiba-tiba lampunya mati. Gara-gara apa? Habis minyaknya gitu. Terus yang berikutnya lagi, kalau sudah bulan purnama, saya merasa sangat senang. Kenapa? Karena saya bisa belajar di luar rumah. Dan kalau sudah bicara rumahnya, saya sebenarnya sedih gitu ya, karena rumah itu rumah sekedarnya gitu ya, betul-betul banyak lubang-lubangnya kayak seperti itu ya, betul-betul menyatulah dengan alam. Itu yang terjadi pada saya. Termasuk kondisi itu sesungguhnya sampai saya menjadi dosen di sini pun, pada bagian awal jadi dosen itu saya sampai teman kalau ada pingin ke rumah termasuk mahasiswa, saya katakan nanti dulu ya. Itu. Yang sungguhnya adalah karena saya tidak punya rumah pada waktu itu. Saya bisa memasukkan air ke rumah terakhir, memasukkan listrik ke rumah juga dengan terakhir saja di lingkungan kampung itu. Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, bahwa saya bisa menjadi sekarang ini dalam perjalanan hidup saya itu memang banyak bantuan, Dek. Pada waktu saya ada di di perguruan tinggi di S1, saya nyaris setiap akan bayar SPP pada waktu itu, yang sekarang namanya UKT itu. Saya selalu hanya bisa berdoa gitu. Berdoa apa? Untuk meminta bantuan gitu. Dan saya pernah diselamatkan oleh banyak teman. Di antaranya yang pasti saya sangat ingat, ada namanya Niwayan Rapi pada waktu itu, yang membantu saya pada waktu saya di S1 di semester menuju ke semester 5 yang saya harus berhenti pada waktu itu. Tapi kemudian diselamatkan oleh teman yang waktu itu ada di biologi. Dan kemudian di akhir di S1 itu juga saya pernah diselamatkan oleh Bapak Dr. Edi Santose. Itu adalah dokter yang ada waktu itu beliau buka praktek di Selat dan mengetahui kondisi saya seperti itu, saya pernah dibayari juga SPP-nya. Dan yang paling seru barangkali, ini perlu saya sampaikan bahwa saya pernah diselamatkan pada waktu di kalau nggak salah di sekitar semester 5-6 itu oleh Bapak Menteri pada waktu itu, yaitu Pak Menteri Puad Hasan. Karena saya sudah merasa di sini tidak punya biaya makan. SPP sudah ada yang membayari, tetapi yang namanya bulanan itu kan harus makan saya. Dan itu tidak bisa gitu. Akhirnya apa yang terjadi, saya mencoba memberanikan diri, menulis surat dalam kertas yang masih bergaris. Saya tujukan kepada Pak Menteri Puad Hasan. Karena Pak Puad Hasan itu teringat pada saya pada saat saya jadi pelajar teladan dan sempat melatih teman-teman tari kecak gitu. Akhirnya saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya yang dulu mengajak teman-teman berlatih tari kecak pada tahun 1985 menyambut 17 Agustus tahun 1985 itu sebagai pelajar teladan, menyampaikan bahwa kondisi saya tidak bisa melanjutkan studi di FKIP UNUD pada saat itu. Tapi berikutnya beliau ternyata menelpon Bapak Rektor UNUD pada saat itu, yang kemudian dilanjutkan kepada Bapak Wakil Dekan ya waktu itu di FKIP. Dan akhirnya saya dipanggil dan ditanyakan kepada beliau, kenapa sampai saya mengirim surat ke menteri gitu. Saya mohon maaf karena saya dalam kondisi yang serba kekurangan dan saya ingat dengan beliau, saya kirim memakai alamat rumah beliau, syukur saja bisa nyampe. Dan itu pun dengan surat yang saya sampaikan tadi,
Dan akhirnya dari kebijakan di tingkat lembaga, saya diberikan bantuan meminjam lewat koperasi mahasiswa, meminjam gitu ya, yang kemudian saya bayarkan nanti setelah saya tamat. Jadi seperti itu perjuangan saya sangat-sangat berat gitu ya. Saya sangat berutang kepada banyak orang dan kemudian sangat berutang kepada pemerintah, kepada negara ini karena saya mendapatkan beasiswa dari SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai S3. Jadi hutang saya pada lembaga, pada negara luar biasa banyaknya. Iya, malah kalau saya lihat di kampung gitu ya, rata-rata pada zaman saya mereka tamat SD, SMP sudah berhenti gitu ya. Di SMA juga jarang gitu, apalagi ke perguruan tinggi. Itu kan dalam kondisi ekonomi yang kurang gitu. Saya merasa beruntung sekali lagi ya, hidup saya selalu saya katakan saya merasa beruntung karena guru saya di kampung itu pernah menasihatkan pada saya bahwa teman yang terbaik itu adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan itulah yang akan membantu kita nantinya dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang menjadi dasar dan beberapa teman kemudian menyampaikan bahwa potensi yang saya miliki memang di situ. Dan saya harus menggunakan berkah dari Tuhan yang diberikan kepada saya untuk mengubah diri saya itu gitu. Jadi itu sebenarnya saya sangat yakin bahwa pendidikanlah yang akan bisa mengubah. Dan pada saat kecil tentu berpikirnya cuma mengubah bagaimana ekonomi dari keluarga yang sangat miskin menjadi bisa lebih dari situ gitu ya. Jadi saya berinvestasi diri, mungkin orang tua saya juga banyak berutang gitu ya, sana sini gitu ya, demi saya gitu. Dan saya sudah menyampaikan juga kepada orang tua, termasuk kepada ibu saya yang berikutnya yang mengasuh saya menyampaikan pada waktu saya akan kuliah gitu. Saya menyampaikan ibu tenang saja, karena saya yakin juga yang namanya di kampung kan ini bukan anak yang beliau lahirkan gitu. Tapi saya merasa bahwa beliaulah yang justru banyak mendukung saya. Saya yakinkan kepada beliau, jika saya jadi maka saya tidak akan melupakan gitu. Mau melupakan ibu atau anak-anaknya karena itu adalah adik-adik saya. Sehingga dari kecil itu kami dan mungkin masyarakat juga bisa melihat gitu. Tidak pernah saya merasakan bahwa saya adalah punya ibu kedua. Tidak. Justru tanpa beliau saya tidak akan bisa jadi seperti sekarang ini. Itu saya buktikan sampai berikutnya kebetulan sampai saat ini adik-adik saya juga jadi sarjana. Dan saya menyampaikan juga dalam kondisi saya yang seperti itu. Dan kemudian saya terselamatkan bisa sampai saya tamat S1 gitu kan dari teman-teman. Akhirnya saya berjanji bahwa kalau suatu saat kelak saya menemukan orang yang senasib dengan diri saya, maka saya akan berusaha untuk menyelamatkan dia. Dan itu pun sudah terjadi gitu ya. Itu sudah terjadi. Karena semua orang pada prinsipnya adalah perlu bantuan. Tanpa bantuan dari orang lain tampaknya saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Begitu. Oke. Nah, tadi kan sempat di awal Bapak menyinggung. Itu yang menarik juga ya. Karena pada saat saya ada di SMA, baru tamatnya itu kan, saya kan bercita-citanya pasti ke yang lebih tinggi kan. Mungkin pastilah waktu zaman itu ya IPB, ITB, UI, pasti seperti itu kan. Namun orang tua tidak mungkin itu. Itu sudah sangat tidak mungkin gitu kan. Maka berikutnya ya, satu-satunya masih pada saat itu adik-adik. Satu-satunya kalau ekonomi kurang, ya pergi ke FKIP zaman itu. Itu satu-satunya pada saat itu. Sehingga yang terjadi saya temukan banyak teman-teman yang pinter tetapi kurang secara ekonomi dia masuk ke sini, ke FKIP pada zaman itu. Nah, sesudah di sini kuliah gitu kan di awal cerita kayak begitu. Loh, kok diberikan kayak SMA ya gitu ya. Kemudian justru dosen saya pada zaman itu Bu Prida menyampaikan pada saya, jika kamu bisa mempertahankan prestasimu seperti pada saat kamu di SMA dulu, barangkali kamu bisa langsung bekerja di sini. Pada zaman itu kan dosen belum banyak ya. Beliau menyampaikan seperti itu dan itu menjadi penyemangat buat saya.
Dan kemudian dosen-dosen juga banyak membantu dan memperhatikan saya. Dan saya harus menyatakan bahwa tanpa beliau-beliau itu saya juga tidak akan jadi seperti ini gitu. Nah, pada saat saya PPL, disitulah baru sekarang saya merasakan. Saya merasa bersyukur karena pada waktu itu saya dapat PPL di SMA 1 Singaraja. Yang pada saat itu gurunya Pak Sujendra itu namanya, luar biasa beliau. Beliau mengajar luar biasa pinternya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dari situlah kemudian saya banyak belajar bagaimana mengajar menjadi guru yang baik di depan dari murid-muridnya. Dan apa yang terjadi? Setelah saya selesai PPL di tempat itu, ternyata banyak anak-anak SMA 1 itu kemudian mengikuti saya. Yang kalau zaman sekarang kan namanya les gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai PPL saya menjadi guru lesnya sampai tamat dan kemudian saya justru dikenal di Singaraja ini sebagai guru les gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan saya menjadi berubah gitu ya. Ternyata pekerjaan yang paling utama itu adalah justru menjadi guru. Karena saya sangat suka dengan pelajaran agama, saya justru ingat dengan di Saresa Muscaya bahwa kelahiran menjadi manusia itu adalah sangat utama. Jadi saya harus bersyukur dulu, jadi manusia saya sudah bersyukur. Terus yang keduanya lagi, di antara yang namanya pekerjaan yang paling utama, itu kan menjadi seorang guru gitu kan. Nah, itu yang menyebabkan saya menjadi lebih terdorong berikutnya ya. Bagaimana bisa menampilkan diri saya menjadi seorang guru. Yang mula-mula saya menjadi sangat takut dan berikutnya justru saya merasa sangat bahagia dengan menjadi seorang guru. Kenapa? Kalau jadi dokter ketemu orang sakit. Tapi kalau jadi guru, ketemu justru orang yang sedang berhias. Orang-orang yang sehat, orang-orang yang siap tersenyum dan belajar dari saya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa dukungan besar itu kan mulai dari lembaga ini. Lembaga ini hadir berkaitan dengan bagaimana kenaikan pangkat jabatan guru besar seperti itu ya. Kalau awal-awalnya justru saya termasuk orang yang malas untuk naik pangkat, naik jabatan seperti itu. Tapi kemudian karena dikondisikan gitu ya, bahwa kita dimotivasi untuk itu, maka muncullah semangat saya. Termasuk diantaranya saya ikut di sebuah perkumpulan ya, itu adalah perkumpulan dosen Hindu Indonesia. Di dosen Hindu Indonesia itu, ternyata setelah melihat dari para ketuanya, termasuk saya diantaranya gitu ya, itu sampai suatu saat nanya gitu, Pak Wayan apa tidak pingin ke guru besar ya? Karena teman-teman rata-rata sudah guru besar gitu, kok Pak Wayan belum gitu. Saya selalu ingat pada waktu itu, untuk menjadi guru besar, saya harus menyiapkan diri dulu gitu kan. Kenapa? Karena saya tidak ingin sampai nanti ada evolusi balik gitu. Artinya apa? Kalau dulu kan dari lektor naik menjadi lektor kepala. Dari lektor kepala naik menjadi guru besar. Jangan sampai setelah jadi guru besar, saya menjadi guru besar kepala gitu. Jadi persiapan itu berarti saya mesti memantapkan diri saya supaya jangan sampai nanti terjadi jadi guru besar justru nanti guru besar hanya nama. Dan berikutnya lagi dengan dukungan dari lembaga dan kemudian dari teman-teman dan berikutnya dari pergaulan di luar juga, tampaknya saya sudah siap. Tentu dengan membandingkan dengan yang lain. Dan berikutnya lagi adalah kalau dukungan keluarga sih pasti gitu ya. Yang namanya istri, yang namanya anak-anak pasti menginginkan gitu kan supaya sampai ke puncak itu. Namun saya selalu mengingatkan kepada mereka bahwa jika nanti setelah saya jadi guru besar, tentu dia tetap memperhatikan ayahnya seperti itu, jangan terjadi kekeliruan nanti yang saya perbuat. Karena hidup saya menjadi guru besar kan selalu itu yang namanya posisi, tentu nanti akan ada tuntutannya. Sesana manut linggih, linggih manut sesana. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Dukungan keluarga, kolega, dan juga lembaga ini sangat besar buat saya.
Saya selalu berpikir bahwa hidup ini sesungguhnya menjadi besar atau tidak, itu adalah sejauh mana saya mampu melakukan kewajiban saya, swadharma saya. Dan sebagai umat Hindu saya punya dua kewajiban, yaitu dharma negara dan dharma agama. Berkaitan dengan dharma agama, itu saya sudah menjadi penceramah itu ya. Saya berpikir di situ sudah cukup ya. Dan sekarang dalam konteksnya dengan dharma negara, saya sudah ada pada posisi jadi guru besar gitu kan. Nah, saya justru pingin sekarang dalam kondisi seperti ini apa yang mesti saya lakukan gitu kan. Yang pertama, tentu adalah saya harus menjadi semakin lebih tentu dewasa. Karena jangan sampai guru besar masih kekanak-kanakan. Terus berikutnya lagi, ini kan akan berkaitan lagi, bisa nggak saya menjadi lebih bijaksana? Pasti begitu kan? Karena kalau tidak bijaksana juga akan menjadi permasalahan. Tidak cukup pinter, karena doktornya saja itu adalah membuat pinternya kan di situ gitu. Sekarang adalah membuat pinternya, membuat bijaksananya gitu. Maka saya ingin bagaimana membangun integritas diri saya dulu, supaya bisa mengharmonisasi antara pikiran, perkataan, dan perbuatan saya. Antara head, heart, and hand, kan begitu. Itu yang perlu diharmonisasi dan saya selalu pingin juga teman-teman selalu mengingatkan saya, supaya nanti suara hati saya tidak dikalahkan oleh suara perut saya. Itu yang saya ingin tekankan dulu. Dan dalam kondisi seperti itu karena kita sudah dijamin, berarti ada diberikan kesejahteraan yang lebih, tentu adalah tugas berikutnya adalah bagaimana mengembangkan. Dan saya ingin melanjutkan diri saya sebagai penulis terutama. Kenapa? Karena kalau saya sudah membuat tulisan, entah buku, entah artikel, itu yang akan membuat dikenang orang. Saya bisa suatu saat pasti akan berakhir gitu. Tapi ide-ide saya, tulisan-tulisan saya, terutama saya punya pemikiran, karena saya berangkat dari IPA gitu kan. Saya selalu mencari titik temu antara sains dan spiritual. Nah, itulah yang lebih lanjut akan saya gali ke depannya, sesuai dengan bidang yang saya geluti selama ini. Saya harus menyatakan bahwa para pemimpin dari Undiksa ini sudah berjalan on the track gitu ya, pada jalan yang benar. Dan saya harus menyampaikan bahwa awalnya ini kan sungguhnya adalah bagaimana perubahan dari FKIP UNUD pada waktu itu yang kemudian menjadi STKIP. Mungkin dengan FKIP UNUD para pemimpin pada saat itu, di antaranya adalah Prof. Rinjin, yang saya harus sampaikan hormat kepada beliau, karena beliau bisa bergeser dari zona nyamannya menuju zona tantangannya, sehingga berubah menjadi STKIP, yang pada saat itu, andaikan saya tidak kecepatan tamat gitu ya, bisa jadi juga akan mendemo beliau gitu. Karena saya waktu itu kan sekarang tingkat ketua senat, tapi yang ada di fakultas waktu itu. Tapi karena saya sudah tamat kan akhirnya saya lewat ya. Andaikan saya waktu itu masih jadi mahasiswa, bisa jadi ikut mendemo beliau gitu. Ternyata apa yang terjadi? Beliau itu mampu berpikir ke depan. Jadinya apa? Saya harus mengucapkan terima kasih karena perubahan dari FKIP menjadi STKIP itulah jalan yang menuju sampai kita sekarang. Dan kemudian apa yang terjadi? Kemudian Pak Gede Wije, Prof. Wije, kemudian Prof. Dantes, itu kan yang kemudian semakin membesarkan lembaga yang mula-mula dipandang sebagai sekolah gitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Perkembangan menjadi sangat luar biasa. Dan saya harus mengatakan dengan munculnya Prof. Jampel gitu ya sebagai rektor kita yang terdahulu itu ya, sebagai rektor senior kita, beliau justru berhasil membangun pondasi gitu. Yang saya maksudkan dengan pondasi itu adalah pondasi keharmonian, harmonisasi. Dan saya harus menyampaikan pada kita semuanya bahwa yang namanya harmonis itu bukan sesuatu yang statis, yang jangan dipersamakan dengan stabilitas pada zaman Orde Baru yang dulu itu.
Tetapi ini adalah yang harmonis. Harmonis itu artinya dinamis. Dinamis itu dasarnya adalah kesiapan untuk menerima perbedaan yang ada. Kita harus memahami, kita semuanya, bahwa yang namanya perguruan tinggi ini kan kumpulan orang-orang pinter gitu kan. Kumpulan orang-orang pinter pada bidangnya masing-masing. Nah, kumpulan orang pinter ini jika tidak berhasil diharmonisasi, maka yang muncul adalah perpecahan. Dan kalau sudah perpecahan, maka tidak akan ada kemajuan. Nah, kemudian dengan perbedaan yang kemudian berhasil diharmonisasi, maka disitulah sebenarnya muncul kekuatan. Kenapa? Karena itu akan ada semua orang dihargai sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing, dan kemudian kita bisa bersatu untuk membangun Undiksa menjadi lebih besar lagi. Nah, jadinya kalau saya menyampaikan bahwa semenjak dari zaman, katakanlah dari awal, kemudian diperkuat lagi oleh Pak Rektor senior, dan kemudian sekarang dilanjutkan dengan Prof. Las gitu ya, itu jadi dosennya bersamaan dengan saya gitu ya, dan beliau kemudian melebarkan lagi lembaga ini supaya menjadi semakin besar. Jadinya saya memikirkan bahwa lembaga ini perkembangannya luar biasa. Mungkin di dalam kita merasa belum ada perubahan besar, tapi di luar juga orang akan melihat kita gitu ya, bagaimana kondisi kita saat ini. Dan kalau saya memberikan katakanlah pandangan saya gitu ya, tampaknya supaya lembaga ini menjadi lebih besar gitu ya, kita harus satu dengan lainnya ini harus bekerja sama. Tidak akan pernah ada prestasi puncak tanpa kerjasama di antara kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa bantuan dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari saya di kampung dulu gitu ya, sampai di sini. Dan saya juga tadi sudah menyampaikan bahwa mereka itulah yang sesungguhnya membesarkan saya menjadi seperti sekarang. Termasuk juga di sini dengan ada pendampingan yang dilabel sebagai percepatan guru besar gitu ya. Itu bukan berarti orang yang tidak memenuhi kualitas dijadikan guru besar, tidak. Tetapi adalah potensinya memang sudah ada, kemampuannya memang sudah ada, tetapi kan semua orang punya permasalahan, punya kelemahan. Nah, kelemahannya itulah kemudian dibantu gitu ya. Dan saya merasakan bahwa saya menjadi sekarang itu karena dibantu oleh banyak orang seperti itu. Maka dari hati yang terdalam saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang ditanamkan pada diri saya ini kemudian saya bisa sampaikan lagi kepada orang lain. Jadi saya dibantu, mudah-mudahan juga saya bisa membantu yang lainnya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Acara ini diproduksi oleh